ya lebih sedikit. Insyaallah kita sambil menunggu yang lain Ustadz, karena di sini juga baru selesai subuh. Tapi insyaallah teman-teman yang lain menyusul, boleh kita mulai dulu Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat yang khususnya adalah para jamaah di Majelis Ilmu Jerman Mengaji, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kajian siang hari ini, sebagaimana yang telah kita umumkan, adalah pembahasan tentang tematik keluarga. Kita mengambil tema solusi nabawi di dalam problema keluarga. Ini bagaimana kiat-kiat mengatasi problematika keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang merealisasikan firman Allah di surah An-Nisa ayat 19, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, para istri-istrinya Nabi SAW, ya, termasuk kita sebagai umatnya, mempergauli istri kita dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Dan Nabi pula SAW yang bersabda, khairukum linisa'ihim, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Bahkan Nabi kaitkan kebaikan dengan istri ini, kebaikan dengan akhlak baik kepada istri ini dengan iman. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya, orang yang paling sempurna imannya adalah di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisa'ihim khuluqan. Dan yang paling baik akhlaknya di antara kalian adalah yang paling baik akhlak kepada istrinya. Ya. Nah, kita akan melihat dulu potret kehidupan rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana beliau berbuat kebaikan-kebaikan dalam rumah tangganya, yang ini sebagai teladan bagi kita. Baru kemudian nanti akan kita bahas bagaimana kiat Nabi di dalam mengatasi problematika dalam sebuah keluarga. Karena keluarga Nabi pun keluarga yang tidak lepas dengan yang namanya problema. Sehingga yang namanya problematika dalam keluarga ini hal yang biasa dialami oleh siapapun. Lebih-lebih kita tentunya, hatta Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya pun mengalami hal yang demikian. Justru disitulah Nabi SAW telah bagaimana mengatasi keluarganya tersebut sehingga kita bisa menirunya. Nah, kita akan melihat dulu bagaimana interaksi Nabi SAW, muamalah Nabi SAW dengan para istrinya. Yang pertama dari sisi ekonomi dulu, ya, bahwa Nabi SAW mempersiapkan tempat tinggal. Dalam surah Hujurat ayat 4 Allah berfirman tentang bagaimana para istri Nabi itu memiliki tempat tinggal yang disebut istilahnya al-hujurat, ya, kamar-kamar. Ini menunjukkan kesederhanaan Rasulullah SAW. Allah tidak menyebut rumah para istri Nabi itu dengan gedung-gedung, ya, rumah-rumah, buyut-buyut gitu ya, dengan istilah hujurat, kamar. Ini menunjukkan rumah yang kecil saja. Maka Allah berfirman, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu, wahai Muhammad, dari luar hujuratmu, ini rumah-rumah istrimu, kamar-kamar, yakni istrimu, kebanyakan mereka tidak mengerti, kata Allah. Ya. Jadi Nabi SAW pun pernah suatu kali memanggil para istrinya dengan mengatakan, sawahibal hujurat, wahai para pemilik bilik-bilik atau kamar-kamar Rasul, yakni para istri Rasul SAW. Jadi Nabi memberi tempat tinggal. Yang kedua, Nabi memberi nafkah dengan baik. Ya. Nabi itu orang yang paling dermawan. Nah, tentu dalam hal memberi nafkah sekalipun.
Nabi dikenal dari Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa asja'an nas. Nabi SAW itu adalah manusia yang paling dermawan, manusia yang paling baik, manusia yang paling indah. Jadi Nabi itu ganteng, Nabi itu indah, ya. Walaupun yang dikenal keindahan itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam, tapi demikian pula wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mengatakan Nabi SAW ahsanan nas, orang yang paling indah. Nabi SAW wa ajwadan nas, orang yang paling dermawan, wa asja'an nas, orang yang paling pemberani. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula di dalam hal memberi nafkah. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nafkah para istri-istrinya. Nah, di dalam sebuah apa namanya? Ada sebuah ayat dan juga hadis menunjukkan Nabi itu kaya. Allah mengatakan dalam surah Duha ayat 8, wa wajadaka a'ilan fa'agna. Dan dia Allah mendapati engkau Muhammad dalam keadaan fakir, miskin, kekurangan, lalu Allah memberikannya kekayaan, fa'agna. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu Nabi yang kaya para jemaah. Ya, namun hartanya senantiasa Nabi gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita boleh berlindung kepada Allah dari kefakiran. Kita boleh meminta kepada Allah kekayaan. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi, dan ini doa namanya doa anti fakir. Tolak fakir, tolak miskin, bukan tolak angin ya. Doa tolak miskin. Di mana Nabi membaca, ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari riwayat Abu Dawud, disebutkan dalam riwayat Abu Dawud. Kata Abu Hurairah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi itu membaca dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal faqr wal qillati wal dhillati wa a'udzubika min an adlima au udlama. Jadi ada 5 permintaan di sini atau 5 perlindungan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau minal faqri, dari kefakiran, wal qillati, dari kekurangan, wa dhillati, dari kehinaan, wa a'udzubika minan adlima au udlama, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari aku berbuat dolim dan aku didolimi oleh orang lain. Inilah doa anti miskin. Karena Nabi berlindung dari kefakiran. Ya. Maka keliru orang yang memahami dalam sebuah hadis, katanya Nabi itu minta miskin sama Allah. Tidak, Nabi tidak pernah minta miskin. Adapun hadis yang dimaksud adalah di antara doa Nabi, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Wa mitni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni ma'a zumratil masakin, dan kumpulkan aku bersama rombongan orang-orang miskin. Nah, ini doa yang dibaca Nabi ini jarang umatnya yang mau mempraktekkan karena takut miskin. Padahal doa ini bukan Nabi minta fakir, minta miskin. Karena miskin dalam bahasa Arab itu bisa bermakna yakni tawadu, rendah. Makanya orang yang nggak punya harta gitu ya disebut miskin ya karena memang direndahkan, diremehkan manusia sehingga disebut juga miskin. Karena memang diantara makna miskin yakni apa? Miskin itu dalam bahasa Arab maknanya yakni al-khudu', ya tunduk. Jadi makna dari hadis Allahumma ahyini miskinan wa mitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin, yakni maksudnya tawadu'a wal ikhbat wa ala yakuna minal jabbarin al mutakabbirin. Jadi Nabi mohon kepada Allah, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, yakni tawadu, khusyuk, tidak menjadi orang yang sombong. Wafatkan juga dalam keadaan orang yang khusyuk, tawadu, tidak menjadi orang yang sombong. Dan kumpulkan di akhirat bersama orang-orang miskin, yakni orang-orang yang tawadu, yang khusyuk, tidak termasuk orang-orang yang sombong, karena orang yang sombong kebanyakan penghuni neraka. Ya, itu yang dimaksud oleh Nabi dalam doanya. Taib. Nah, kalau Nabi kaya, dari mana pendapatannya Nabi? Yang pertama, Nabi itu dari al-fa'al namanya. Al-fa'al. Dalam surah Al-Hasyr ayat 6 disebutkan. Al-fa'al itu artinya harta yang diambil oleh kaum muslimin dari musuh tanpa perang. Baik harta bergerak atau tidak bergerak. Allah berfirman tentang harta Yahudi dari Bani Nadir. Atau Bani Nadir ketika Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr. Ya. Jadi istilahnya dari rampasan-rampasan peperangan. Karena dari istilah al-fa'al ya.
Al-fai bukan al-fai. Al-fai wa ma afa Allahu ala rasulihi, dan apa saja harta rampasan, yakni al-fai, ya, yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta mereka orang-orang kafir. Nah, maka itu adalah hak ya Rasul. Maka ini al-fai. Yang kedua, pendapatan Nabi dari ghanimah, ya. Taib. Ghanimah. Jadi harta yang diambil dari orang-orang kafir dengan cara peperangan, ini dengan kekuatan dari kafir harbi, ya. Nah, dan Nabi SAW ketika mendapatkan harta itu beliau biasa menyimpan para jemaah. Nah, ini menunjukkan boleh menyetok harta, itu boleh. Tidak disebut orang yang takut, orang yang orang yang tamak gitu, tidak. Jadi kita boleh menafkahi istri untuk jatah misal setahun. Maka mungkin barangkali kita ingin belajar, ya, kita ingin meninggalkan istri, barangkali kita simpan uang untuk istri misalnya 100 juta misalnya, ini contoh saja. Kita lalu belajar agama, ya, ke luar negeri, ke Saudi Arabia misalnya, ke Yaman kita belajar agama, tinggalkan istri anak di rumah. Itu hal yang dibolehkan sebab Nabi sendiri melakukan hal itu, ya. Di dalam hadis Umar bin Khattab dari riwayat Bukhari disebutkan bahwa Nabi kana yabi'u nakhla Bani Nadir. Nabi SAW menjual pohon kurmanya Bani Nadir dari harta al-fai tadi. Wa yahbisu li ahlihi, dan Nabi menyimpannya untuk keluarganya quta sanatihim, jatah 1 tahunnya. Nah, disinilah kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa fi hadzal hadis, ya, jawaju idkhar atau jawaju dikhari quti sanah. Hadis ini menunjukkan bolehnya kita untuk menyimpan harta selama 1 tahun. Wa jawajul idkhari lil iyal, dan bolehnya kita untuk menyiapkan nafkah untuk istri dalam 1 tahun seperti itu. Nah, perhatikan, wa anna hadza, kata Imam Nawawi, dan hal ini la yaqdah fi tawakkul. Ini tidak tercela dalam ketawakalan seseorang. Kan mungkin ada orang mengatakan, wah, enggak tawakal itu kalau begitu. Enggak. Ini tidak menunjukkan tercelanya ketawakalan seseorang. Perhatikan, wa ajmal ulama, dan ijma' ulama ala jawazil idkhar, ya, atas bolehnya menahan harta, menyimpan harta, menyetok harta, fima yastaghilluhul insanu, di mana mungkin seorang tersibukkan, ya, tersibukkan seseorang sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini apa yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang ketiga, Nabi dapat harta dari hadiah. Karena semenjak Nabi menjadi Nabi Rasul, Nabi tidak lagi berdagang, para jemaah. Beda dengan Nabi ketika dulu masih kecil, Nabi pengembala kambing, berdagang juga Nabi SAW ketika usia dewasa remajanya. Setelah menjadi Nabi Rasul, Nabi dapat harta ya dari itu saja, dari hadiah. Maka Nabi SAW itu adalah seorang Nabi yang memang dihalalkan bagi beliau hadiah, namun diharamkan zakat. Jadi harta zakat diharamkan untuk dimakan oleh Nabi SAW. Maka Nabi menerima hadiah dari siapapun, dari para sahabatnya, dari orang-orang kafir, dari musuh-musuhnya. Nabi SAW mendapatkan hadiah. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya SAW kana yaqbalul hadiah wa yusibu 'alaiha. Nabi itu selalu, atau Nabi senantiasa menerima hadiah, dan selalu Nabi memberi balasan kepada orang yang memberi hadiah. Ya. Para sahabat paling gemar memberikan hadiah-hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan yang menjadi keajaiban, ya, dan ini sebuah keistimewaan seorang Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu kalau memberi hadiah kepada Nabi itu sampai ditunggu ketika Nabi gilir di rumahnya Aisyah. Karena Nabi paling senang ketika gilir di rumahnya Aisyah. Itu para sahabat pun mengetahui. Aisyah adalah istri yang paling dicintainya oleh Nabi SAW. Sehingga para istri yang lain sempat protes seolah-olah. Ya Rasul, kenapa sih sahabat-sahabatmu itu loh kalau ngasih hadiah selalu pas giliran Aisyah. Ini pas giliran aku nih tidak ada yang ngasih hadiah. Akhirnya diperintahkan untuk, ya, juga ngasih hadiah kalau Nabi giliran di istri-istrinya yang lain.
Ya. Taib. Nabi juga kalau dikasih pemberian mesti tanya dulu. Kata Abu Hurairah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza utiya bi ta'am sa'ala anhu. Kalau diberikan kepada Nabi sebuah makanan ya, maka Nabi tanya, fa in qila hadiyah, kalau disebutkan bahwa ini hadiah wahai Rasulullah, maka akala minha, Nabi memakannya. Tapi kalau disebutkan katanya ini adalah sedekah, yakni maksud sedekah di sini zakat ya. Karena terkadang ada istilah sedekah yang sunnah, ada istilah sedekah yang wajib. Maka kalau disebut sedekah maknanya di sini yakni zakat yang wajib atau sedekah yang wajib. Karena kalau hadiah pun boleh disebut sedekah ya. Cuman bedanya istilah saja. Walaupun sedekah itu juga sebenarnya hadiah. Tapi yang dimaksud zakat yang wajib. Tapi apa bedanya sedekah dengan hadiah? Kalau sedekah itu adalah pemberian yang niatnya adalah untuk semata-mata ibadah kepada Allah. Mengharap pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadiah itu adalah sebuah pemberian yang dasarnya adalah karena saling mencintai. Gitu. Karena dasarnya saling mencintai. Beda dengan sedekah. Nah kalau disebut dia itu zakat atau sedekah, maka Nabi SAW lam yakul minha, Nabi tidak tidak memakannya. Ya. Nah inilah diantara Nabi SAW memberikan nafkah kepada para istrinya, dan dari mana harta Nabi sejak beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itulah diantara poin-poinnya. Ya. Atau ini dari sisi nafkah. Ya. Yang kedua dari sisi kemanusiaan, bagaimana Nabi bermuamalah dengan para istrinya. Yang pertama, para jamaah sekalian, rahimani rahimakumullah, Nabi itu adil dalam memberikan giliran. Nah, kalau memberikan giliran, itu wajib adilnya. Yang boleh tidak adil itu dalam hal memberikan cinta. Dan termasuk mungkin jima ya. Karena seorang suami mungkin yang punya istri lebih, bisa jadi jima dengan istri yang pertama beda dengan jima yang kedua. Apalagi mungkin ketika bulan madu dengan istri kedua, tentu lebih dahsyat gitu kan. Nah, itu dalam hal itu boleh tidak adil, tidak harus sama. Misalnya jimanya istri pertama kedua harus 1 jam. Tidak. Kalau itu tidak, yakni diatur tentang masalah keadilan. Jadi adil itu dalam hal memberi nafkah, adil dalam hal giliran. Ya. Adapun dalam hal cinta, boleh. Mungkin seorang suami mencintai kepada seorang istri lebih besar daripada istrinya yang lain. Nah, jadi Nabi adil dalam memberi giliran. Di antara bentuk keadilan Nabi dalam hal memberi giliran adalah saat safar. Nabi SAW mengundi para istrinya ketika akan safar kalau istrinya tidak dibawa semuanya. Jadi Nabi tidak membawa istri itu mana yang paling cantik atau mana yang paling tidak. Mana yang dibawa safar Nabi gilir dengan cara diundi. Nah, ini menunjukkan undian itu dibolehkan. Selama tidak ada unsur judi ya. Mungkin kita dalam hal-hal tertentu perlu kepada untuk undian. Misalnya ada 2 calon imam masjid, dua-duanya bacaan bagus, dua-duanya fasih, rumahnya dua-duanya dekat. Ini bingung kita milihnya, maka boleh diundi salah satu imam masjid tersebut misalnya. Ya. Kemudian diantara bentuk muamalah interaksi Nabi dengan istrinya adalah Nabi itu mengungkapkan perasaan cinta. Nah ini, jangan yang dulunya suka pacaran nih, kalau dulunya gombalnya minta ampun. Kalau sudah menggombal ya pacarnya sampai dia berani mengatakan, "Dek, kenapa yang malam ini kok gelap sekali?" Kata ceweknya, "Nggak tahu ya bang." Ada yang nggak tahu? Nggak tahu. Ternyata karena bulannya ada di wajahmu. Katanya, wah Masya Allah. Kalau giliran sudah menikah, nggak pernah mengungkapkan hal-hal seperti itu. Ya ikhwan, istri kita itu senang dengan ungkapan-ungkapan itu dari kita. Jangan sampai dari orang lain. Jangan sampai istri kita mendengar ungkapan-ungkapan. Apalagi istri yang doyanya nonton sinetron, nonton apa. Sehingga mendengar drama Korea ya. Ini musibah dari kita hendaknya. Dan Nabi pun mengajarkan kalau memanggil istrinya, panggilannya apa? Ya Aish. Wahai Aish. Namanya Aisyah dipanggil. Ya, mungkin kalau kita wahai sayang, wahai say atau
mam atau apa terserah, yang penting enak, suka dipanggil. Demikian Nabi. Maka Nabi pernah ketika ditanya oleh Amr bin Al-As, ya Rasulullah, man ahabun nas ilaik? Ya Rasul, siapa orang, perhatikan pertanyaannya, orang yang paling kau cintai? Nabi menjawab siapa? Kata Nabi, Aisyah. Nabi ungkapkan perasaan cinta itu kepada sahabat-sahabatnya. Jadi artinya gini jemaah, banggakanlah istri kita itu di hadapan saudara-saudara kita, di hadapan, jangan justru istri itu selalu kita lemah-lemahkan. Ya justru kita banggakan, alhamdulillah istri anak saleh, alhamdulillah. Apalagi di hadapan keluarganya, di hadapan keluarga kita. Jangan sampai istri kita itu dijelek-jelekan di hadapan keluarga kita. Jangan. Jadi banggakan agar mereka juga senang mendengarnya. Gitu. Demikian. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana sikap beliau kepada para istrinya, misalnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Pernah kata Nabi bahwa Jibril pernah datang kepada beliau. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, hadi Khadijah qad atat ma'aha ina fihi idam au ta'am au syarab. Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang bersamanya membawa bejana, ada sayurnya, ada makanannya, ada minumannya. Ya. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam. Kalau nanti dia datang menghadapimu wahai Rasul, maka ucapkan kepadanya salam untuk Khadijah min rabbiha, dari Rabbnya. Subhanallah. Jadi Allah titip salam kepada Rasul untuk Khadijah. Subhanallah. Saya baca lagi. Ini menunjukkan keutamaan seorang istri-istri Nabi SAW. Maka betapa jahatnya orang-orang di antara yang mencela para istri Nabi, ya. Di antaranya ada ajaran orang-orang Syiah demikian. Bagaimana lihat di sini keutamaan Khadijah. Yani datang malaikat Jibril kepada Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, ini ya Khadijah, ya. Dan dia datang membawa bejana, membawa ada minuman, makanan dan semisalnya. Kalau dia datang nanti, faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni wa basyirha bi baitin fil jannah. Kalau dia tadi datang Khadijah, maka sampaikan salam dari Robnya dan juga salam dari Jibril, dari aku. Dan berikan kabar gembira kepada Khadijah, akan dibangunkan istana di surga. Ini luar biasa para jemaah. Dan apa yang dilakukan Nabi? Nabi pun betapa mencintai Khadijah. Ya, betapa mencintai Khadijah. Aisyah tuh paling sering cemburu apabila Nabi sudah teringat dengan yang namanya Khadijah. Ya. Pernah suatu hari Aisyah ini ya mungkin cemburu. Ya. Pernah suatu hari kata Aisyah ada saudarinya Khadijah, ya, yang namanya Halah bintu Khuwailid. Jadi Khadijah punya saudari perempuan namanya Halah bintu Khuwailid. Dan Khadijah sudah wafat saat itu. Ya. Lalu Halah ini ketika minta izin kepada Nabi, ya saat itu ada Aisyah radhiyallahu anha, dan suaranya persis banget suaranya ya dengan Khadijah. Sehingga ketika Nabi SAW mendengar suara saudarinya Khadijah ini, Nabi SAW teringat dengan Khadijah. Nabi terperangah ingat dengan Khadijah. Sehingga Nabi pun mengungkapkan, oh Khadijah, kata Nabi. Aisyah mendengar gitu tuh langsung panas. Lalu apa kata Aisyah? Matadkur min azuzi min azaiji Quraisy. Ya Rasulullah, wanita tua itu masih kau ingat-ingat juga katanya. Ini bukan posisi menghina Rasul ya, tapi ini seorang istri yang cemburu terhadap suaminya. Jadi ucapan Aisyah ini ucapan yang dianggap biasa. Artinya ucapan yang karena, dan disitulah kesabaran Nabi SAW. Ya, halakat fi dahr, dia sudah mati ya Rasulullah. Qad abdalaka Allah khairan minha, perhatikan kata Aisyah. Dan engkau sudah digantikan dengan yang lebih baik dari Khadijah. Maksudnya siapa? Aku ini loh, perawan aku ini dan semisalnya. Namun akhirnya Nabi kata Nabi? Oh, ya Aisyah, demi Allah tidak ada yang memberi anak-anak kecuali hanya Khadijah. Yani artinya anak-anak Nabi semua dari Khadijah. Ini wajar betapa besar jasa Khadijah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW bagaimana berinteraksi dengan para istrinya, beliau mesra dengan istri-istrinya, dengan keluarganya Nabi SAW.
Taib, kita akan kaji nanti pada poin-poinnya ya, bagaimana kemesraan Nabi juga. Yang paling diantaranya adalah Nabi balap lari ya bersama istrinya. Di antara kemesraan Nabi juga Nabi menyuapi para istrinya. Nabi kalau minum itu satu gelas dengan minumannya Aisyah. Dan bekas bibirnya, bekas mulutnya Aisyah ditempelkan kepada bekas minum Aisyah tadi. Nabi meminum di bekas gelas yang diminum oleh Aisyah. Kalau kita kan gimana? Kalau kita ganti gelas, ya, kita nggak mau bareng sama istri. Ini menunjukkan betapa Rasul SAW mesra dengan para istri. Bahkan hatta dalam masalah posisi ibadah. Ketika Nabi sedang puasa Ramadan, ketika sedang puasa, Nabi SAW yuqabbil wa huwa sha'im. Nabi mencium istrinya padahal sedang berpuasa. Wa yubashshir wa huwa sha'im. Nabi bercumbu jemaah. Beda. Yubashshir itu bukan sekedar mencium, tapi mencumbu. Lebih dari sekedar ciuman. Ya, mohon maaf ya, yang menyentuh, meremas ya, terserah, yang penting lebih dari sekedar cium. Huwa shaim. Namun kata Aisyah, walakinnahu amlakukum li'irbi. Tapi Nabi paling bisa tahan terhadap kemaluannya. Artinya kalaupun bermesraan, bercumbu sedang puasa, tahan tidak sampai jatuh kepada jima. Maka hukum ya bermesraan, bercumbu dengan istri ini tergantung. Kalau anak muda yang baru menikah, apalagi pengantin baru, bulan Ramadan, bercumbu harus hati-hati. Lebih baik dihindari. Tapi kalau yang sudah tua-tua, sepuh-sepuh, tidak masalah. Ya, karena insya Allah tahan gitu dari terjatuhnya kepada jima. Karena bahaya jima di bulan Ramadan. Nah, demikian pula Nabi SAW menunjukkan kemesraannya apa? Ketika Aisyah sedang haid misalnya, Nabi memerintahkan Aisyah untuk menutup kemaluannya. Lalu Nabi mencumbunya. Dan ini menunjukkan betapa Nabi SAW mesra bersama para istrinya. Belum panggilannya dan semisalnya. Ya. Bahkan pernah SAW itu mengajak nonton Aisyah. Nabi tawarkan untuk nonton. Tapi bukan nonton sinetron atau drama Korea jemaah. Nonton, yakni ada permainan anak-anak kulit hitam ya yang ada di masjid, yakni main tombak, main pedang. Maka Nabi tawarkan, wahai Aisyah, mau enggak nonton itu? Ini bentuk kita ngajak hiburan kepada istri berjamaah. Jangan istri bertahun-tahun enggak pernah diajak kemana-mana. Giliran diajak, dianya ke pengajian terus. Ya enggak masalah, bagus, namun ajak sekali ke tempat-tempat hiburan para istri. Demikian pula keluarga kita. Nah, ini diantara bentuk kemesraan Nabi SAW dengan para istrinya. Ya, bahkan Nabi sampai mengatakan bahwa memberi makan, memberi nafkah sampai menyuapi istri itu termasuk bagian dari ibadah. Nabi SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu, kata Nabi, innaka lan tunfiqa nafaqatan illa ujirta 'alaiha. Tidaklah engkau mengeluarkan harta untuk keluargamu asal mengharap wajah Allah, pasti akan dibalas oleh Allah. Hatta luqmah tarfa'uha ila fim ra'atik. Ya, ila fim ra'atik. Sampai makanan, satu suap makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Nah, ada seorang sahabat ketika mendengar hadis ini, dia pulang ke rumahnya, langsung dia ambil makanan, langsung dia suapkan ke mulut istrinya. Langsung disuapkan, disuapin istrinya. Sahabat langsung mempraktekkan hadis ini. Sampai istrinya kaget, tuh, apa kok nyuapin begini? Apa kata sahabat? Aku barusan dengar hadis Nabi ini. Maka langsung dipraktekkan. Ya. Nah, ini bermanfaat cuma. Ada kisah yang menarik. Ada orang yang baru mendengar dari penjelasan seorang syekh di masjid. Bahwa kepada istri itu jangan bakhil kita hatta dalam masalah memuji. Jadi istri itu puji katanya. Nah, ini ada mungkin seorang suami yang sejak lama menikah nggak pernah muji-muji istrinya. Ya. Padahal pujian istri, menyenangkan istri itu ibadah. Maka langsung dia praktekkan. Pulang ke rumahnya, ya, dia praktekkan. Pas istrinya pas ada dihidangkannya makanan saat itu. Jadi kata syekhnya di masjid mendengar kajian, mungkin nasihat, puji istri. Mungkin danannya, mungkin makanan yang dihidangkan, puji. Ini tidak pernah mungkin selama ini. Maka dia pulang ke rumahnya, kemudian istrinya menghidangkan masakan, entah mungkin soto atau apa makanan. Lalu dia puji. Masya Allah, soto ini lezat sekali, enak sekali. Nggak ada masakan seperti ini. Maka langsung istrinya marah berjamaah. Kenapa marah?
Katanya, selama ini puluhan tahun aku masak, tidak pernah kau puji. Giliran soto kiriman tetangga, kau baru puji. Katanya. Ini soto buatan tetangga ini, ke tetangga yang ngirim. Kau puji-puji. Aku yang masak belum pernah kau puji. Ini memang salah sendiri ya. Jadi selama ini, coba puji istri. Ya, menyenangkan istri, Masya Allah. Taib. Nah, itu beberapa poin para jemaah. Termasuk juga masalah dalam hal jima ya. Nabi sangat memperhatikan. Makanya kemarin ya dibahas mungkin ada yang kekurangan dalam hal jima. Cobalah diperbaiki ya, berobat dengan cara apapun karena jima adalah hal yang bisa menyenangkan dalam sebuah keluarga. Ya. Dan insya Allah para ulama mengatakan di antara Imam Ibnul Qayyim, jima atau bersenggama dengan istri itu sangat bermanfaat sekali. Di antara yang pertama adalah menjaga dan melestarikan keturunan, itu yang pertama, manfaat daripada jima. Yang kedua juga mengeluarkan air mani yang kalau tertahan terlalu lama akan membahayakan. Ya. Maka menurut ahli medis juga secara medis memandang bahwa bersubuh ini memang menjaga kesehatan. Ya. Coba makanya ini yang jomblo-jomblo yang sudah nggak tahan itu memang disegerakan. Tidak boleh ditahan-tahan. Ya. Dan juga jima, mohon perhatikan para istri ini, jima ini melepaskan ketegangan. Ya, mencari kelezatan, kenikmatan. Suami itu kerja tegang pada jam. Apalagi kalau di luaran, suami pulang dari kantor, pulang dari tempat kerja di luaran. Apalagi antum di Jerman sana mungkin kan di luaran melihat, tiap hari melihatkan sekwilda sekitar wilayah dada saja. Pulang ke rumah harusnya istri menyediakan hal yang supaya suami yakni merasa ada ketenangan dengan jima tersebut. Ya. Dan insya Allah orang yang semakin bertakwa kepada Allah, maka syahwatnya akan semakin besar. Ini Imam Al-Qurtubi mengatakan, inna kulla man kana atqa fa syahwatu asyad. Orang yang semakin bertakwa kepada Allah, maka syahwatnya semakin besar. Maka antum kalau sudah merasakan, misalnya sudah ngaji, sudah paham begini, sudah bertambah keimanan, ketakwaan, antum yang sudah ngaji sunnah seperti ini, bawaannya selalu pengen poligami. Kenapa? Karena syahwatnya semakin besar. Kenapa? Dari sisi mana syahwat semakin besar orang yang bertakwa? Karena orang yang bertakwa, orang yang menjaga pandangannya. Dia tundukkan pandangan. Dia tidak jelalatan matanya. Sehingga begitu sampai di rumah melihat istrinya seperti bidadari. Tapi orang yang jelalatan para jemaah sekalian, di luaran seperti melihat bidadari, begitu sampai di rumah melihat istrinya seperti ifrit. Beda dengan orang yang bertakwa. Orang bertakwa di luaran melihat perempuan-perempuan yang terbuka auratnya seperti melihat ifrit. Melihat istrinya seperti melihat bidadari. Maka para istri juga di rumah, coba berpakaian yang indah, yang seksi, yang enak dilihat oleh suami. Harum. Jangan suami datang tempat kerja, bau bawang, bau dapur, bau sambal. Ini tidak ada selera suami, tidak ada kenikmatan suami nantinya. Demikian bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan para istrinya. Dan juga Nabi bertolong menolong dalam membangun keluarga. Dan demikian Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Maka Nabi SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat yang bertanya kepada Aisyah, ma kana yasna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahlihi. Apa yang dikerjakan Nabi kalau di rumah? Maka apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi. Nabi SAW itu kalau di rumah beliau membantu pekerjaan rumah tangga istri. Jadi istri, makanya kita jangan segan-segan membantu istri ngepel rumah, nyapu dan semisal, cuci piring dan semisalnya. Dan itu bentuk bagaimana Nabi benar-benar memuliakan wanita, memuliakan perempuan. Sehingga Nabi sampai mengatakan bahwa kita mencintai perempuan, mencintai istri adalah bagian daripada ibadah. Kata Nabi SAW, hubbiba alayya min amri dunyakum an-nisa wa tib wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dijadikan rasa cinta, diberikan rasa kesukaan urusan dunia kalian 3 hal kata Nabi. Apa itu? Yang pertama wanita, istri yang halal. Wanita, minyak wangi, wewangian. Dan yang ketiga kata Nabi, dijadikan indah, merasakan lezatnya ketika sedang sholat. Maka para jemaah sekalian, mencintai istri bagian daripada ibadah. Taib. Nah ketika kita sudah melihat bagaimana potret kehidupan Nabi dalam berkeluarga, demikianlah Nabi yang paling pertama kali mempraktikkan Al-Quran.
Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri dengan cara yang baik. Maka Nabi yang paling pertama melakukannya. Namun para jamaah sekalian, dan inti kajian kita adalah ini, bukan berarti Nabi dalam berkeluarga, yang Nabi mesra, Nabi begitu perhatian dengan keluarga, bukan berarti tanpa adanya problematika dalam keluarga beliau. Walaupun Nabi mengatakan baiti jannati, misalnya rumahku adalah surgaku, namun bukan berarti tidak ada problem rumah tangga. Bahkan terjadi piring pecah di keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum belum pernah barangkali, walhamdulillah di rumah tangga Nabi pernah terjadi piring pecah. Bagaimana kisahnya nanti akan kita bahas. Ya, taib. Yang pertama dulu para jemaah, bagaimana metode Nabi asalibun nabawi fi mu'alijatil mushkilati jauziyah. Bagaimana metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menterapi problem-problem dalam rumah tangga beliau. Ini kalau terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan dengan istri, bagaimana cara Nabi untuk mencari solusinya? Yang pertama, uslubul ibtisama wad-di'abah. Yang pertama metodenya adalah dengan cukup, kalau istri ngomel-ngomel, cukup senyum saja. Ya. Pernah suatu hari Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, karena Nabi sejak seharian nggak ada istilahnya. Ya. Dan ternyata Nabi SAW mampir di salah seorang rumah istrinya yang lain, yang bernama Ummu Salamah. Saat itu Nabi sedang berada di rumahnya Aisyah. Gitu. Maka Aisyah pun bertanya. Ya. Kata Aisyah, aina kunta mundul yaum? Wahai Rasulullah, engkau seharian kemana saja? Gitu. Padahal mungkin kan tidak seharian. Begitulah ya namanya wanita. Padahal tidak seharian mungkin. Nabi mungkin mampir cuman agak lama. Tapi apa kata Aisyah? Dari mana engkau seharian ya Rasulullah? Perhatikan kata Nabi, ya Humaira kuntu inda Ummi Salamah. Wahai Humaira, lihat Nabi memanggil Aisyah dengan mesra. Wahai Humaira, dulu tadi aku di rumahnya Ummu Salamah. Ummu Salamah pula lagi. Ummu Salamah ini para jemaah sekalian, ini adalah kubu dari kubu yang musuhnya kubu Aisyah. Jadi istri Nabi itu ada dua klub, dua kubu istilahnya. Kubu yang dipimpin oleh Aisyah istilahnya ya, dan pada pro kepada Aisyah, dan ada kubu yang dipimpin oleh Ummu Salamah. Nah, bayangkan ketika ditanya kemana saja kok lama tidak pulang, ternyata kok mampir di rumahnya Ummu Salamah, ya tambah mangkel. Akhirnya apa kata Aisyah? Maka Aisyah pun mengatakan, dan ini wajar seorang wanita mengatakan karena bentuk kecemburuannya. Kata Aisyah, matashba' min Ummi Salamah. Ya Rasulullah, apa enggak kenyang kau dengan Ummu Salamah? Enggak kenyang kau dengan Ummu Salamah. Qalat, perhatikan, kata Aisyah nih, Nabi digituin fatabas sama. Nabi tidak marah, Nabi hanya senyum. Lihat istrinya cemburu begitu, Nabi hanya senyum. Inilah metode kita jemaah. Jadi kalau istri kita ngomel-ngomel, kalau memang cukup kita beri senyum, sudah cukup. Jangan dilawan dengan ngomel pula para jemaah. Fatabasam, Nabi hanya tersenyum. Fakultu Aisyah, begitu Nabi hanya senyum, kurang puas kayaknya. Maka Aisyah pun mengatakan, ya Rasulullah, ala tukhbiruni anki. Wahai Rasul, cobalah jawab dengan jujur. Lau annaka nazalta bi'udwatain, ihdahuma lam tur'a, wal ukhra qad ru'iyat. Ayuhuma kunta tar'a. Ya Rasul, kalau engkau gembalakan ternakmu misalnya, ada dua lembah. Yang satu lembahnya sudah digembalai orang. Lalu yang satu padang rumput, lembah yang belum digembalakan orang. Kira-kira ternakmu itu ya Rasul, digembalakan di mana kira-kira? Tolong jawab dengan jujur. Apa kata Nabi? Alati lam tur'a. Ya tentu Aisyah, aku gembalakan ternakku di padang rumput yang belum digembalakan orang lah. Kata Nabi. Lalu apa kata Aisyah? Ini kayaknya puas sekali Aisyah katanya. Fa'anna laisa kahadim min nisa. Ya Rasul, aku ini beda dengan istri-istrimu yang lain. Kullu mra'atin min nisa'i qad kanat 'inda rajulin ghairi. Istri-istrimu yang lain itu bekas orang. Tapi kalau aku perawan. Jadi aku tidak ada bekasnya. Oleh karena itu, kenapa kau masih suka sama janda-janda itu maksudnya? Demikian para jamaah. Nabi kata Aisyah, faqalat fatabassama Rasulullah SAW. Nabi tetap hanya senyum, tidak marah. Karena wajar. Cemburu, ya. Tapi demikian perjamaah. Jadi kalau istri kita marah, sudahlah, ya, kasih senyuman, sudah akan reda sendiri. Karena biasanya istri kita marah, kita ladeni juga marah.
Maka tentu para suami istri tolong. Kalau suami ngomel-ngomel, istri diam. Istri mau kasih senyuman, kasih biar. Mungkin suami kita tegang di luaran melihat sesuatu atau di tempat kerjanya dan semisalnya. Kasih. Demikian sebaliknya, istri ngomel-ngomel mungkin pusing, anak ngompol, anak mau uang beras habis dan semisalnya. Kita senyum saja dulu, baru cari solusi. Ya, cuma tapi itu yang pertama. Yang kedua, metode Nabi sallallahu alaihi wasallam baik. Jam berapa ya? Hah? Jam 2 kurang. Baik. Metode yang kedua, uslubu at-taghadhi. Uslub at-taghadhi. Metode yang kedua kiat dalam rangka untuk mencari solusi problem ketika istri mungkin marah dan semisal, uslubut taghadhi, dengan metode taghadhi. Arti taghadhi ini mencuekkan. Jadi dicuekkan, diabaikan maknanya. Jadi jangan ditanggapi, ya. Dan ini terjadi. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik, ya. Pernah Nabi suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau gilir di seorang istri, itu biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeliling dulu menjenguk istri-istri yang lainnya. Kata Anas, kana li Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'u niswatin. Nabi memiliki 9 orang istri. Yani setelah wafat yang 2 kan, semua istri Nabi itu 11 pada zaman. Yang 2 wafat yaitu Khadijah dan Zainab wafat duluan ketika Nabi masih hidup. Ya. Nah, tinggallah yang 9, jadi Nabi meninggalkan 9 istri. Nah, Nabi idza qasama bainahunna la yantahi ila al-mar'ah al-ula illa fi 9. Maka ketika Nabi menggilir di antara mereka, Nabi tidaklah kembali lagi pada giliran pertama kecuali setelah yakni 9 hari. Fakana yajtami'na kulla lailatin fi baiti allati ya'tiha. Dan para istri itu biasanya setiap malam suka kumpul di rumah istri yang dapat giliran. Ya, biasalah ngobrol dan semisal, ngerumpi-rumpi yang baik tentunya. Fakana fi bait Aisyah. Suatu hari ngumpulnya itu di rumahnya Aisyah para jemaah. Lihat bagaimana Nabi ketika melihat kondisi ini. Lalu fajat Zainab. Lalu Zainab datang saat itu, fa madda yadahu ilaiha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangan kepada Zainab. Jadi menyambut kedatangan Zainab. Ya, mungkin Nabi ahlan Zainab begitu kan, mungkin kepada istrinya biasa. Aisyah di situ kan. Faqalat hadhihi Zainab. Ya. Lalu Aisyah mengatakan ini Zainab. Nah, jadi Aisyah mulai tegang nih, ini Zainab ini. Maka Nabi pun fakafa Nabi yadahu fa taqawwalat hatta istakhbata. Kemudian Aisyah dan Zainab pun ya bertengkar, intinya adu mulut dan semisal saling menjelekkan lah. Bertengkar adu mulut biasa karena faktor kecemburuan. Tadi gara-garanya apa? Disambut oleh Nabi. Jadi Aisyah maunya nggak usah, sudah, biarkan datang saja. Nah, mungkin begitu. Akhirnya pas lagi bertengkar begitu, wak wek, datang waktu sholat. Lalu datanglah lewat Abu Bakar di rumah Nabi tersebut. Lalu Abu Bakar mendengar keduanya sedang bertengkar. Lalu apa kata Abu Bakar? Ukhruj ya Rasulullah ila salah. Ya Rasul, ayo sholat sudah. Biarkan saja yang 2 orang bertengkar, biarkan saja. Gitu. Maka siapa yang sedang bertengkar tadi? Aisyah dengan Zainab. Aisyah apanya Abu Bakar? Anaknya, putrinya. Jadi kata Abu Bakar, ya Rasul, biarkan orang 2 itu bertengkar, ayo kita sholat saja gitu. Jadi akhirnya faqalat Aisyah. Jadi Nabi pun ini membiarkannya. Dibiarkan mereka bertengkar berdua, tidak ditanggapi. Akhirnya Nabi SAW sholat, dan tentu setelah sholat ya Abu Bakar juga mampir. Maka Abu Bakar mendatanginya dan Abu Bakar menasihati kepada Aisyah. Ya, jangan sampai kayak seperti itu dan semisalnya, memberi nasihat. Namun sikap Nabi apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi membiarkan. Maka kita pun berjamaah, kalau misalnya istri marah-marah, ngomel-ngomel, terkadang mungkin perlu kita diamkan supaya reda. Ya, kalau tadi kasih senyum, kalau ini tidak, biarkan saja sudah. Senyum sudah tidak tahan, mungkin tidak mampu, sudah biarkan saja. Yang ketiga, uslubul hiwar wal ikna, metode dialog. Kadang-kadang disenyumkan tidak bisa. Didiamkan juga tidak bisa, baru diajak bicara dialog untuk membuat dia itu tenang. Karena kadang-kadang
sedang kita sampaikan suatu hal akan menjadi tenang, ya. Pernah kisah Sofiyah binti Huyai al-Akhtab. Sofiyah ini salah seorang istri Nabi yang satu-satunya bukan dari Arab, ya, tapi dia keturunan dari Bani Israel, keturunan dari Nabi Harun alaihissalam. Ini keturunan dari Nabi Harun, berarti pamannya itu Nabi Musa istilahnya, turunan dari Bani Israel. Dan mereka dikenal apa? Dikenal cantik-cantik. Dan termasuk Sofiyah ini. Jadi Sofiyah ini termasuk juga di antara istri Nabi yang dikenal kecantikannya, ya. Namun ada bukan cacat, ada kekurangan yaitu pendek. Maka Nabi kalau Sofiyah mau naik onta, itu selalu pahanya Nabi, subhanallah, lutut Nabi dijadikan sebagai tangga supaya istrinya tercinta naik. Masya Allah, ini siapa di antara kita jemaah yang minimal membukakan pintu mobil untuk istri kita? Ya, istri kita dibukakan jemaah. Fadol sayang atau naik kan? Ini enggak, walah naik dewe atau naik. Lah jemaah, bagaimana istri Nabi Sofiyah dinaikkan, ya. Nabi dijadikannya tangga untuk bisa naik. Nah, pernah suatu hari ketika baru selesai menikah, Nabi SAW menikahi Sofiyah di perjalanan pulang dari peperangan, karena Sofiyah ini memang anak daripada tokoh, ya, kufar yang yang ditawan kemudian dinikahi oleh Nabi SAW, dimerdekakan dan dinikahi oleh Nabi SAW. Begitu sampai di rumah, para istri Nabi yang lain, terutama Aisyah dan Hafsah, memang yang paling masyhur cerita-cerita tentang kecemburuan adalah Aisyah, ya. Aisyah dan Hafsah mengatakan kepada Sofiyah bahwa Sofiyah adalah perempuan Yahudi. Dan memang keturunan Yahudi, namun sudah masuk Islam. Sampai akhirnya nangislah Sofiyah. Nangis kepada Nabi SAW. Nah, posisi demikian Nabi tidak diam. Tapi Nabi SAW memberikan dialog. Kata Nabi kepada Sofiyah, kamu kenapa nangis? Kamu dilokno Yahudi sama Aisyah, tidak masalah. Kamu kenapa enggak jawab? Saya dilokno Yahudi, tapi saya punya keistimewaan. Apa keistimewaan saya? Kamu jawab bahwa saya, suami saya Nabi. Bapak saya yang keturunan juga Nabi Harun, Nabi. Pamannya berarti kan juga Nabi juga. Siapa? Nabi Musa juga paman Nabi. Jadi kamu mulia. Kamu suaminya Nabi, bapakmu juga turunan Nabi, dan pamanmu juga Nabi. Kenapa nggak kamu jawab demikian? Lalu menjadi tenanglah Sofiyah. Oleh karena itu jemaah, kita kadang mungkin istri perlu kita penjelasan supaya dia menjadi tenang. Demikian pula Nabi akhirnya menjelaskan kepada Aisyah untuk tidak bersikap demikian karena dia sudah masuk Islam, bukan lagi orang Yahudi. Ya, baik. Itu di antara metode perjamaah. Dan pernah juga, ya, Aisyah menceritakan pada saat waktu mau safar, ya, ini bagaimana Nabi SAW tidak dibiarkan, tapi harus dijelaskan ketika ada terjadi perselisihan. Kata Aisyah, kana mata'i fihi khaf. Ini kebetulan Nabi membawa safar seluruh istrinya, ya, jadi disiapkan untanya, kendaraannya, kalau kita koper tas semua disiapkan. Kata Aisyah saat itu, bawaan saya itu ringan. Ya. Bawaan saya itu ringan, kopernya ringan karena mungkin ya keperluannya sedikit. Kopernya enteng gitu, bawaannya tasnya enteng ringan. Wa kana ala jamalin najin, sementara ontanya Aisyah onta yang kuat. Jelas ya? Onta yang kuat gitu. Sementara tasnya apa? Kecil. Nah, wa kana mata' Sofiyah, sementara tasnya milik Sofiyah fihi siqal. Tasnya berat. Kebetulan juga wakana ala jamalin siqalin bati'. Sementara ontanya apa? Ontanya lemah. Bayangkan jemaah ya. Ontanya Sofiyah lemah, tasnya berat. Ontanya Aisyah kuat, sementara tasnya ringan. Akhirnya faqala Rasulullah SAW, hawilu. Perhatikan kata Nabi kepada para sahabatnya, hawilu mata Aisyah ala jamal Sofiyah, wa hawilu mata Sofiyah ala jamal Aisyah. Kata Nabi, wahai para sahabat, tasnya Aisyah atau tasnya Aisyah tuker, ya, dengan tasnya Sofiyah, jadi tuker ontanya. Onta Aisyah kasih onta yang lemah karena tasnya ringan, sementara Sofiyah karena tasnya berat dan ontanya karena lemah, ditukar. Terbayang dah bagaimana Aisyah? Akhirnya apa kata Aisyah radhiyallahu anha?
Maka dipindahkanlah oleh para sahabat ya. Tasnya milik Sofia diletakkan di untanya Aisyah. Baik. Maka saat itu Aisyah pun ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel, macam-macam ngomel, marah-marah. Onta lemah ditukar aku, tasnya dia berat, salah sendiri tasnya kenapa berat? Ngomel-ngomel. Akhirnya Nabi mendekati Aisyah. Nah di sini jangan dibiarkan. Istri yang kalau kadang perlu kita untuk berdialog-dialog, ya. Nabi SAW menjelaskan, ya Ummu Abdillah. Lihat bagaimana Nabi pun merayu Aisyah. Dipanggil dengan, wahai Ummu Abdullah. Jadi Aisyah itu paling senang dipanggil Ummu Abdullah. Aisyah kan tidak punya anak. Tapi Abdullah adalah maksudnya ponakannya. Anaknya Urwah, yakni anaknya Asma binti Abi Bakar. Wahai Ummu Abdullah, inna mata'ika kana fi khaf. Wahai Ummu Abdullah, tasmu kan ringan. Ya, tasmu ringan. Wa kana mata' Safiyah fi istiqal. Sementara tas Safiyah kan berat. Ontamu kuat. Sementara tas Safiyah kan lemah. Maka kenapa tidak ada salahnya toh kalau kata Nabi ya tukeran sementara. Tukeran sementara. Ya. Lihat. Ketika digitukan apa katanya kata Aisyah pada jamaah. Kata Aisyah, qultu alasta taz'um annaka Rasulullah. Perhatikan. Jadi Nabi ketika berkata demikian kepada Aisyah, ya, kata Aisyah, alasta taz'um annaka Rasulullah. Bukannya engkau ngaku Rasul, gitu. Jadi artinya kalau Rasul yang adil dong, gitu. Subhanallah. Kata Aisyah, bukankah engkau ngaku Rasul? Katanya engkau Rasul, kan Rasul harus adil dong. Akhirnya Nabi digituin bukan marah berjamaah. Fatabassam, Nabi pun tersenyum. Ya. Au fi syakki anti ya Ummu Abdillah. Wahai Ummu Abdillah, kata Nabi. Apa engkau ragu aku ini seorang Rasul? Qalat qul ala satajum anak Rasulullah. Terus Aisyah ngomong gitu. Masa Rasul gitu? Apa engkau bukan seorang Rasul? Demikian. Dan ini bukan menunjukkan Aisyah ini kufur ucapannya, tidak berjamaah. Demikian kecemburuan seseorang. Ya. Sampai Abu Bakar dengar saat itu. Mendengar Aisyah ngomong itu kepada Rasul. Yani alasta taz'um annaka Rasul, bukan kau ngaku engkau seorang Rasul? Kedengaran sama Abu Bakar jengkel sekali. Abu Bakar marah. Hampir Abu Bakar mau menampar Aisyah berjamaah. Namun kata Nabi, mahlan ya Abu Bakar. Biar Abu Bakar. Gak masalah kata Rasul. Ya Rasul apa enggak? Dengar dia ngomong apa? Ya, dia ngomong apa? Kata Nabi SAW, perhatikan ungkapan Nabi kepada Abu Bakar. Innal ghaira la tubsiru asfalal wadi min a'lahu. Abu Bakar, biarkan orang kalau sudah cemburu, jalan tuh ndak lihat, dia bisa kesandung katanya begitu. Orang kalau sedang cemburu begitu, dia jalan di lembah itu nggak lihat mana atas mana bawah. Artinya orang sedang cemburu, limbung begitu. Biarkanlah Abu Bakar kata Nabi. Demikian Rasul SAW suami sejati pada jemaah. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, uslub at-tadhkir. Nah, metode menasehati. Jadi kalau istri ngomel-ngomel, kita lihat. Mungkin istri melakukan kesalahan. Maka jangan dibiarkan, jangan cukup senyum. Tapi metode dengan nasihat dan peringatan. Ya. Uslub al-'idhah wa tadhkir. Pernah suatu hari Aisyah radhiyallahu anha berbicara keterlaluan. Ya. Jadi Nabi merasa keterlaluan sehingga Nabi perlu untuk mengingatkan Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita pun demikian. Kalau istri berbuat salah, jangan dengan metode-metode tadi saja. Jangan cukup senyum saja, cukup biarkan, abaikan, cuek. Bukan. Jangan juga hanya diajak dialog, tidak. Tapi cukup. Dan kita harus memberikan nasihat dengan keras bila perlu. Pernah suatu hari Aisyah mengatakan, ya, tentang Sofia. Ya Rasulullah, kata Aisyah, inna Sofia imra'atu. Karena Sofia itu memang cantik, tapi sayang. Dia begini, begitu. Maksudnya apa? Yani dia hakada. Yani sayang dia, tangannya begini, kakinya begini. Yani maksudnya qasirah, maksudnya pendek. Jadi Aisyah tuh ngelokno, menghina gitu ya, seolah-olah Aisyah tuh memang Sofia memang cantik ya Rasul, tapi sayang dia tuh pendek orangnya. Ini enggak boleh jemaah. Menghina penciptaan atau menghina ciptaan Allah enggak boleh. Ya,
pendek, gemuk, kurus, botak, jocong rambutnya, peang, butek. Nggak boleh ini. Ini termasuk ghibah yang diharamkan, nggak boleh. Nah, ini posisi demikian Nabi tidak diam para jemaah. Tapi Nabi mengatakan, ya Aisyah kata Nabi. Nabi marah, tidak didiamkan. Istri kita pun demikian jemaah. Kalau dia keterlaluan, maka kita marah. Kita sampaikan, berikan peringatan. Nabi pun mengatakan, laqad majazti bi kalimatin. Law majazti biha ma'al bahri la mujiz. Kata Nabi Aisyah, sungguh engkau telah mengungkapkan suatu ucapan yang sangat buruk. Seandainya ucapanmu itu dicampurkan dengan air laut pun akan tercampurnya dengan ucapanmu yang buruk tadi. Subhanallah. Nabi marah pada jamaah. Maka karena itu, Nabi tidak hanya senyum, tidak hanya diam. Kapan Nabi pun menyampaikan ujangan dan nasihatnya. Ya, ini karena menghina. Aisyah menghina begitu tidak boleh. Nah, bahkan pernah suatu kali juga metode Nabi yang kelima, uslub al-atab. Metode dengan metode teguran. Ya, ditegur dengan keras. Nah, Aisyah pernah menceritakan juga tentang kejadian ini. Ya. Tentang kejadian ini. Yani ini pun bentuk ya Aisyah melakukan hal yang dianggap berlebihan oleh Nabi. Sehingga perlu untuk ditegur dengan keras. Jadi ceritanya gini jemaah. Nabi kalau nyembelih kambing, ya itu biasanya Nabi suka memberikan hadiah-hadiah kepada teman-temannya Khadijah, sehingga sampai Aisyah itu cemburu. Ini Nabi melakukan itu karena apa? Karena Nabi ingat dengan Khadijah. Dan ini bentuk kita berbuat baik kepada orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia. Ini kita bagaimana caranya mencintai orang ya yang sudah orang itu meninggal dunia. Namun orang itu kita sangat cintai. Ya kita sekarang berbuat baik kepada teman-temannya, kepada kerabat-kerabatnya. Maka kalau Nabi nyembelih kambing, dipotongnya kambing daging diberikan kepada teman-teman Khadijah. Ya. Sehingga Aisyah pun cemburu dan kadang sampai mengatakan perkataan yang keterlaluan. Sampai tadi mengatakan, ya Rasul, apa engkau masih ingat saja dengan orang yang tua renta, ya, yang sudah mati, sudah nggak ada lagi di dunia. Nah, ini termasuk juga Nabi menegurnya. Namun ada sebuah riwayat para jamaah yang mengagumkan. Ya. Ini mungkin agak panjang hadisnya, saya baca. Ya. Nah, saya baca hadisnya. Suatu hari Nabi SAW berziarah ke kubur Baqi di waktu malam. Saat itu Nabi SAW berziarah kubur karena diperintah oleh Allah. Saat itu Nabi sedang berada di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nabi sedang berada di rumah Aisyah, sedang gili di rumahnya Aisyah. Nah, kemudian di tengah malam datang perintah untuk berziarah ke kubur Baqi. Nah, maka saat itu Nabi sedang tidur bersama Aisyah, maka Nabi pun meletakkan ya, membuka selimutnya pelan-pelan. Lalu Nabi menyiapkan sendalnya secara pelan-pelan. Lalu wabasata tarafa izarihi ala firashihi. Lalu Nabi rapikan lagi, perbaiki selimut beliau dan dibiarkan Aisyah sendirian. Dan ternyata para jamaah Aisyah saat itu belum tidur. Namun Nabi menyangka sudah tidur. Makanya Nabi kenapa pelan-pelan? Karena takut mengganggu Nabi SAW. Demikianlah kita jamaah. Kalau istri kita sedang tidur, jangan main ganggu. Biarkan istri tidur. Kita pelan-pelan melakukan aktivitas dan semisal. Nabi pun demikian pelan-pelan karena takut mengganggu. Demikian pula Nabi pakai sendal wan ta'ala ruwaida. Nabi pakai sendal pelan-pelan. Wa fatahal bab. Nabi buka pintu juga pelan-pelan. Fa kharaja, lalu Nabi keluar. Nah, keluar kemana? Keluar pelan-pelan Nabi untuk ziarah ke kuburan Baqi. Dari rumah Nabi kan dekat kuburan Baqi ya. Karena kuburan Baqi dekat di Masjid Nabawi. Ternyata para jamaah sekalian, begitu Nabi keluar, Aisyah itu juga dari tadi dia sebenarnya merem-melek saja. Jadi Nabi itu pelan-pelan, Aisyah ini sudah curiga. Mau kemana nih Rasul nih? Pelan-pelan begini, jangan-jangan mau ke rumah istri yang lain. Dan ini tidak boleh jemaah. Seorang kalau sedang gili di rumah istri yang satu, tidak boleh dia main sembarangan ke istri yang lain tanpa izin. Maka Aisyah nih, wah kemana nih penasaran. Akhirnya Aisyah pun membuntuti Nabi. Dia pakai kerudungnya, dia pakai jilbabnya.
Lalu dia ikuti Nabi dari belakang. Ya, kemana arahnya diikuti. Summan talaqtu ala isrihi hatta ja'al baqi. Kata Aisyah, aku berjalan mengikuti di belakang Nabi. Ya mungkin jarak sekitar berapa meter lah ya diikuti. Aisyah pakai pakaian hitam saat itu. Sampai datang ke Baqi rupanya, kuburan Baqi. Faqama, lalu Nabi berdiri di kubur tersebut. Fa'atal al-qiyam, lama Nabi berdiri. Thumma rafa yadayhi, lalu Nabi mengangkat kedua tangan begini. Ya, salsa marat, dia mengangkat tangan 3 kali. Mendoakan ashabu al-kubur. Mendoakan. Malam-malam jemaah. Malam-malam ini Nabi ziarah kubur karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai doa, summan harafa, lalu Nabi berbalik arah. Kan selesai. Balik arah. Aisyah pun bagaimana? Aisyah tadi posisi di belakang Nabi kan? Berarti ketika Nabi balik arah, posisi Aisyah di mana? Di depannya sekarang. Aisyah balik arah. Wih, Aisyah kaget. Piye? Akhirnya berbalik arah. Fan haraftu fa asra'. Ya. Fa asra'. Nabi agak cepat. Aku tahu Nabi itu agak kenceng jalannya. Maka fa asra'tu, aku pun agak kenceng pula. Nabi juga penasaran. Iki ireng-ireng karepku sapa iki? Maka fa asra'tu. Faharwal tuh. Nabi agak lari-lari sedikit. Aku pun agak lari juga. Intinya jemaah, begitu Nabi lari, Aisyah pun juga lari. Fahdor tuh. Maka sampailah aku. Maka Aisyah sampai rumah. Perhatikan jemaah. Tentu yang sampai rumah duluan siapa? Aisyah, karena Aisyah di depan. Gak kekejar sama Nabi. Namun kencang lari ya. Nabi pun lari, Aisyah pun juga lari. Begitu sampai di rumahnya pada khaltu. Maka aku pun segera berbaring lagi, berselimut lagi. Fadakhala, Nabi pun juga masuk. Namun kan orang habis lari jemaah. Masuk berselimut. Apa yang terjadi dengan Aisyah? Napasnya ngos-ngos. Gitu. Begitu Nabi masuk rumah, sampai di tempat tidur Aisyah, Nabi tanya, "Malaki ya Aish?" Kata Nabi, "Oh, kenapa Aisyah kok ngos-ngosan ngono?" Ya, akhirnya kata Aisyah radhiyallahu anha, yakni Aisyah juga seolah ketakutan jemaah, karena takut ketahuan gitu kan, ngintip-ngintip. Kata Aisyah, lah syai, enggak ada ya Rasulullah. Kata Nabi ancam ini, enggak ada ya Rasulullah. Ya, kata Nabi SAW, la tukhbirini aw la yukhbiranni latiful khabir. Kata Nabi, ayo Aisyah ngaku, ada apa kamu ngos-ngosan? Atau cukup aku nanti diberitahu oleh Allah. Pasti Allah beritahu aku tahu kamu nanti, kenapa ngos-ngosan. Ayo, Aisyah digituin, ya ndak ini jemaah, ada pasti Allah turunkan wahyu. Akhirnya Aisyah terus terang. Ayo jemaah, perhatikan di sini, ini yang menarik, ternyata Nabi itu juga lihat yang ireng-ireng itu juga penasaran gitu jemaah. Yang ireng-ireng berjalan di hadapannya itu Nabi juga penasaran. Ya, akhirnya Pak Akhbar tuh, aku kabarkan kepada Nabi apa yang terjadi. Ya ini seperti tadi mengikuti Nabi sampai ke Baqi gitu ya. Maka Nabi pun tanya, fa antis sawadul ladzi raaitu amami? Aisyah, sing warna hitam jalan tuh berarti kamu atau tadi itu katanya. Berarti Nabi tidak tahu gaib jemaah. Nabi tidak tahu gaib, katanya. Berarti fa antis sawadul ladzi raaitu amami? Berarti kamu yang jalan tadi hitam-hitam begitu? Kata Aisyah, "Na'am ya Rasulullah." Nah, iya ya Rasulullah. Maka Rasul pun menghukum Aisyah dengan keras ya. Sampai Rasulullah SAW menunjuk dadanya Aisyah. Yani saking Nabi SAW ini keterlaluan. Karena Aisyah ini menuduh Nabi, dikhawatirkan berkhianat datang kepada istri yang lainnya. Ini tidak boleh. Ini harus dijelaskan dan harus diberikan ketegasan. Ya. Maka kata Nabi SAW, ketika Nabi, apa alasan beliau keluar malam-malam? Ya, kata Nabi, "Adhananti an yahifallahu alaiki wa rasuluhu?" Apakah engkau menyangka aku akan berkhianat kepada wahai Aisyah? Gitu. Adhananti an yahifallahu alaiki wa rasuluhu? Apakah Allah dan Rasulnya berkhianat kepadamu? Gitu. Maka Nabi pun menjelaskan kalau baru saja Jibril datang memerintahkan kepada beliau, ya, dan Jibril itu tidak mau masuk ke rumahnya karena dalam posisi Aisyah sedang tidak berpakaian. Nah ini menunjukkan pada jamaah sekalian, makanya tadi Aisyah berpakaian ya, karena tadinya sedang tidak berpakaian. Ini juga dibolehkan. Jadi para istri ini kalau tidur dengan suami, jangan tidur semuanya ditutup, buka saya semuanya.
Jadi tidur itu jangan ya pakai pakaian. Makanya saya sarankan para istri kalau tidur pakai pakaian seksi yang mengundang gairah suami, gitu loh. Bukan kadang-kadang ada suami harus meminta. Jadi istri itu jangan begitu. Coba undang suami, pancing suami. Buktinya Aisyah di sini, malaikat Jibril tidak mau masuk karena Aisyah dalam keadaan tidak berpakaian, dan demikian sedang bersatu selimut dengan Rasulullah SAW. Lalu maka Jibril mengatakan, Inna rabbaka ya'muruka an ta'ti ahlal baqi fayastaghfira lahum. Allah memerintahkan engkau untuk memohonkan ampun bagi penduduk baqi untuk agar mereka diampuni oleh Allah SWT. Lalu Nabi pun mengucapkan doanya. Lalu Aisyah tanya. Nah, di sinilah hadis yang menunjukkan bagaimana doa ziarah kubur. Maka Aisyah pun bertanya, "Kaifa aqulu lahum ya Rasulullah?" Bagaimana aku membaca kalau aku ziarah kubur ya Rasulullah? Dari hadis ini pun menunjukkan bagaimana yang aku baca kalau aku ziarah kubur. Siapa yang tanya tadi? Aisyah. Berarti wanita dibolehkan ziarah kubur menurut suatu pendapat. Namun kalaupun boleh tidak diperbolehkan sering-sering. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la'ana Rasulullah atau la'ana Rasul, ya, Allah atau Rasul melaknat zawaratil kubur. Siapa? Wanita yang sering-sering berziarah kubur. Maka Nabi pun mengajarkan doa dengan membaca Assalamualaikum ahla diyar minal mu'min wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun sallallahu alaihi wa lakumul afiyah, dan seterusnya. Baik ya, ini diantara metode memberikan apa? Yakni peringatan dengan keras. Baik. Ini ada apa, Hi? Bagaimana? Mau? Oh, nyambung ya? Nggak masalah ya? Ya, satu. Alhamdulillah. Terakhir ya, Hi, satu lagi. Terakhir. Oh, habis sudah. Soal jawab aja, soal jawab. Oke, Ustaz. Tapi yang satu ini penting, Hi, hanya izin satu lagi sudah. Fadal, Satu lagi. Ya, ya. Kalau kami masih Satu banyak lagi. waktunya. Nah, metode yang keberapa ini tadi? Sebentar saya pilih ya, karena banyak sekali. Tapi saya pilih satu. Satu hadis. Taib, uslubul qada al-adl. Uslub, yakni menghukum dengan adil ya. Kalau istri berbuat kesalahan, menghukumi dengan adil. Suatu hari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi sedang berada di salah satu rumah istrinya, dan ini adalah yang dimaksud rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu farsalat ukhra biqas'atin fiha ta'am. Lalu salah seorang istrinya yang lain mengirim makanan. Ya. Dan yang diriwayatkan dalam riwayat yang lain itu disebutkan yang mengirim adalah Ummu Salamah. Jadi Nabi sedang berada di rumah Aisyah bersama para sahabatnya. Pada saat itu sedang gili di rumahnya Aisyah. Lalu salah seorang istrinya mengirim makanan kepada Nabi. Itu disebutkan di situ Ummu Salamah. Maka ketika datang utusan yang mengirim makanan tadi, mengetuk pintu dan dibuka, yang membuka Aisyah saat itu, ketika dilihat ada yang mengirim makanan, ditanya dari siapa, tentu menjawab dari Ummu Salamah, maka fadarabat yadar Rasul. Maka saat itu pula Aisyah menampar piring yang sedang dibawa oleh utusan tadi. Piring makanan. Fasaqatatil qas'ah. Sampai akhirnya jatuhlah piring tersebut, fankasara, tentu pecah. Ini menunjukkan berarti piring di zaman Nabi pun terbuat dari yang memang rentan dengan pecah piring. Fankasara. Piring pecah jemaah. Makanan berhamburan. Ya tentu makanan ya mungkin kurma atau apa, berhamburan. Perhatikan bagaimana kesabaran Nabi di sini. Fakhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam kisrataini, maka Nabi pun mengambil piring yang pecah, fa dhamma ihdahuma ila al-ukhra, Nabi kumpulkan dua piring yang pecah tadi, ya, lalu faja'ala yajma fiha ta'am, lalu Nabi pun mengumpulkan makanan yang berserakan,
Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya yang sedang ada di situ saat itu. Kata Nabi, gharat ummukum kulu. Wahai para sahabatku, ibunda kalian. Maksudnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha sedang cemburu. Wajar dia memecahkan piring begini. Sedang cemburu beliau. Ayo kalian makan ini, makanan enak. Alhamdulillah dapat rezeki begitu. Sehingga para sahabat pun memakannya. Ya. Nah, Nabi SAW para jemaah tidak marah kepada Aisyah saat itu. Dan ini yang wajib kita tiru sebagai seorang suami. Agar mengerti perasaan istri. Jangan sampai kita marah kalau memang istri posisinya seperti itu. Kita sabar. Maka ini hadis bukan untuk para istri secara langsung, bukan. Ini untuk para suami agar dituntut bersabar. Jangan ini hadis jadikan dalil oleh para istri. Lah Aisyah saja mecahin piring, maka kalau saya mecahin kaca ya wajar. Ini hadis bukan untuk para istri. Ini hadis untuk para suami agar bersikap sabar terhadap kecemburuan para istri. Namun Nabi mengambil piring Aisyah yang baru dari dapur, diambil oleh Nabi piring yang baru, digantikan piring yang pecah. Jadi Nabi menghukum Aisyah karena sebab kesalahannya. Sehingga Nabi pun mengirimkan kata Nabi al-qasah bil qasah wa ta'am bil ta'am, piring diganti dengan piring, sehingga dikirimlah kembali kepada Ummu Salamah. Ini wajar, Aisyah cemburu wajar karena Nabi sedang gili di rumahnya. Apa Aisyah nggak mampu ya nih untuk memberi makan Nabi, kok sampai dikirim pula oleh istri yang lain? Namun Nabi pun tidak menyalahkan siapa-siapa. Nabi mengatakan makan kalian wahai para sahabat, kata Nabi. Baik ya, ini mungkin yang terpoin penting berkaitan bagaimana metode Nabi ketika menghadapi istrinya yang ada problem atau sedang mengalami problema. Baik, demikian. Kemudian ya akhil karim barakallahu fikum, karena ada hajat, mungkin soal jawabnya ditunda, insyaallah kapan-kapan kita dilanjutkan ya. Jadi untuk hari ini tidak ada soal jawab dan mungkin akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Ya, saya aturkan lagi kepada moderator, fadhil. Jazakumullah khairan Ustaz, wa barakallahu fikum. Waiyakum. Semoga Allah membalas kebaikan ilmu antum dan memberkahinya, juga para tim yang telah membantu kelancaran kajian pada hari ini. Ya, insya Allah kita ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz, tapi karena antum ada hajat, insya Allah akan kita simpan. Baterainya juga. Ya, pekan depan berarti kita insya Allah akan kajian yang terakhir ya Ustaz ya, tentang serial keluarga ini. Insya Allah pertanyaannya akan kita simpan dan kita ajukan di pekan yang akan datang. Bi'inillahi ta'ala. Jazakumullah khairan. Sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang telah hadir, baik melalui Webex maupun melalui streaming live YouTube Jerman Mengaji. Kurang lebihnya Anda juga sebagai moderator mohon pamit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.